Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Lestari SPD dari SMA Negeri 1 Alalak. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya, tugas dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali dulu. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Hari ini siap untuk belajar informatika? Siap. Kalau Ibu menyebutkan SMA Negeri 1 Alalak, kalian serempak? Serempak? Yes. Oke? Yes, hebat. SMA Negeri 1 Alalak? Yes, hebat. Luar biasa. Hari ini kita belajar terkait dengan materi pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi dari KA. KA atau kata lainnya adalah AI. Nah, sebelum itu Ibu ingin kita mulai berdoa dulu. Satu orang pimpin doanya, silahkan, sebagai bentuk 7 gerakan kebiasaan baik kita. Oke, silahkan satu orang pimpin doanya. Yuk. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Mengetahui kehadiran kalian dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hah? Siapa? Intan Adakwa. Kenapa temannya? Ada keterangan sakit, izin, atau seperti apa? Nah, berikutnya, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita itu antara lain adalah masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah tadi Wak, kalian sudah berada di dalam kelas sebelum ibunya masuk. Berikutnya, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, berbicara yang baik dan sopan, menggunakan handphone bila diminta ibunya. Jadi hari ini terkait dengan handphone, Ibu memperbolehkan kalian membuka karena kita belajar informatika dan nanti juga menggunakan beberapa aplikasi dengan handphone. Jadi hari ini boleh buka HP. Berikutnya lagi mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Biar kalian tambah semangat, biar kalian tambah fokus hari ini belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya adalah kalau Ibu bilang pagi, maka kalian tepuknya 1 kali. Oke. Kalau Ibu bilang siang, maka kalian tepuknya ya benar 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, maka kalian tepuknya 3 kali, benar. 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang malam, iya lepas.
Lagu anak-anak boleh. Lagu anak-anak boleh. Ayo silakan. Tentukan dulu. Diskusi dulu mau lagi apa. Lagu yang muda aja boleh. Lagu yang muda. Lagu anak-anak aja. Iya, lagu anak-anak boleh. Apa pisang boleh masak, masak sendiri, bagi-bagi mangkale. Ada pati ayo penyok, penyoknya juga api juga sopan. Oke. Jadi ada temannya yang tidak fokus ah. Nah, biar lebih fokus lagi. Oke. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai hari ini adalah memahami bagaimana kakak atau kecerdasan artifisial atau istilah lainnya, istilah sekarang itu adalah AI, mengenali pola citra dan suara, memahami profesi di bidang KA, memahami bahwa manusia harus memikul tanggung jawab etika dan hukum atas penggunaan KA, sehingga pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan kepada KA. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama adalah murid mampu memahami konsep dasar KA, murid mampu mengoperasikan perangkat KA secara dasar, murid mampu mengaplikasikan KA untuk mendukung pembelajaran melalui KA generatif. Nah, berikutnya, apakah kalian pernah sebelumnya mendengar istilah kecerdasan artifisial? Pernah? Pernah belum? Pernah. Dengarnya di mana? Kecerdasan artifisial atau AI? Di Google, Di? Google. Ada yang di Google. Ada di mana lagi? Iya. Sebelumnya. Oh, sebelumnya di TikTok ya? Di TikTok. Ada yang di TikTok, ada yang di Mbah Google. Berarti media sosial lah. Berikutnya, pernah tidak kalian menggunakan KA atau AI itu sebelumnya? Pernah. Kalian menggunakan apa? Iya, Dodge. ChatGPT, apa lagi? Gemini, apa lagi? Meta AI, Cici, apa lagi? Selain itu, ada nggak lagi selain itu? Ada, tapi lupa Bu. Oke. Jadi ada berapa ya tadi ya? Ya. Berikutnya, aplikasi apa saja yang kalian gunakan? Nah, itu tadi sudah berhubungan tadi. Kalian sebelumnya sudah menggunakan. Ada yang ChatGPT, ada yang Meta, ada yang Gemini. Sekarang Ibu tanya, sebelumnya kalian pernah mencoba menggunakan itu, bentuknya seperti apa? Atau kalian menggunakan itu dalam hal apa? Main di foto. Mengedit foto. Mengedit fotonya di mana? Di AI. Di AI. Iya, Dodge AI. Oke, kalau yang tadi pakai Meta tadi itu untuk apa, Nak? Ya, mencari referensi. Mencari? Oke, boleh mencari referensi bahan. Kalau tadi yang menggunakan apa tadi? Cici tadi? Mencari pembelajaran. Mencari materi? Pembelajaran. Iya, materi pembelajaran. Berarti sudah kalian gunakan sebelumnya lah beberapa tools yang memang lagi booming sih menurut Ibu. Oke. Berikutnya, rencana kegiatan pembelajaran kita itu ada beberapa poin. Yang pertama, nanti Ibu akan memberikan pengantar materi kecerdasan artifisial. Berikutnya akan ada tayangan video penguatan materi. Berikutnya akan ada diskusi dan presentasi kelompok. Berikutnya nanti di akhir ada evaluasi. Nanti Ibu menggunakan aplikasi Whiteboard, dan yang terakhir nanti refleksi. Ibu nanti akan menggunakan aplikasi
definisi itu adalah nanti kalian masukkan ke link nanti dan kalian isi akan muncul di layar untuk refleksinya. Yang namanya itu adalah Padlet. Jadi ibu nanti akan bagikan linknya di grup kelas. Kalian tinggal mengakses, nanti memasukkan, mengisi beberapa poin-poin yang sesuai dengan yang ditanyakan. Oke. Nah sekarang apa itu KA atau kecerdasan artifisial atau kata lainnya adalah AI. Kalau kalian lebih suka menggunakan kalimat apa? KA atau AI? AI. Kayak AI, kayak iyalah. Iya, lebih suka pakai lebih mudah disebutlah. Iya memang sebelumnya kan lebih familiar AI. Terus KA ini kata lainnya memang tidak terlalu umum, tapi dengan adanya pembelajaran ini kalian sudah mengetahui makna kata lain dari AI itu adalah iya. Nah definisinya itu adalah kecerdasan artifisial atau KA atau artificial intelligence atau AI pertama kali diperkenalkan pada lokakarya Darmstadt tahun 1956 oleh John dan koleganya, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi asal muasalnya itu adalah lokakarya tahunnya 1956. Nah ibu tanya, 1956 ini kalian berada di mana? Ibu aja belum ada. Oke, KBBI mendefinisikan KA itu sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan jasa penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Nah, kalau kalian mendengar istilah ini, apa yang dapat kalian tangkap pengertian AI? AI itu sebenarnya apa? Kecerdasan? Iya benar, kata kuncinya kecerdasan buatan. Berarti itu dibuat oleh seseorang, ada yang membuatnya. Tujuan utama AI itu ada 3 nih secara general, secara umum. Yang pertama, membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan akurat. Berikutnya, mengotomatiskan tugas-tugas rutin sehingga bisa fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks. Berikutnya, mengolah data besar yang sulit dianalisis secara manual. Nah, kalau kalian pada saat penggunaan AI, apa yang kalian rasakan? Lebih cepat, lebih praktis, mempercepat pekerjaan. Ada lagi selain itu? Sudah, itu aja. Oke. Nah, berikutnya selain tadi kita belajar yang terkait dengan pengertian KA atau AI, terus ada apa tadi juga ada manfaatnya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis KA. Itu berdasarkan kapasitasnya. Jadi jenis-jenisnya itu ada 3. Ada ANI, ada AGI, dan ada ASI. Nah, sekarang kita lihat masing-masingnya. Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Di sekolah kita ada guru yang bernama Ibu Ani. Tidak ada. Oh, nggak ada. Ada sebenarnya, cuman kalian itu belum pernah diajar beliau. Ibu kira beliau adalah pengajar bahasa Indonesia. Pengajar bahasa Indonesia siapa? Oh iya, berarti belum ketemu dengan beliau lah. Jadi ini gampang diingat nih, Ibu Ani ada pengajar di SMA. Apa itu Ibu? Apa itu Ani? Ani adalah ya, Ani adalah mencapai kemampuan manusia super. Namun hanya suatu tugas tertentu dalam sebuah domain yang sangat spesifik. Nah, jadi
bayangan para ahli kemungkinan tahun 2040. Ini kalian pernah nggak melihat di media sosial? Benar. Ada bayangan berapa tahun yang akan datang, AI akan semakin canggih, apa itu? Robotik, ya benar, robot AI. Nah, kecanggihan teknologi para ahli ini sudah meramalkan, itu namanya AGI. Berikutnya ada lagi ASI, Artificial Super Intelligence. Ini super lagi nih. Iya, berarti lebih lagi tingkatannya. Kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dalam hampir semua bidang, dan para ahli meramalkan itu akan mencapai pada 2060. Luar biasa. Ini para ahli sudah meramalkan, sudah ada bayangannya akan seperti apa kecanggihan AI. Ya benar. Jadi sangat beruntunglah kita belajar terkait dengan materi kecerdasan artifisial. Iya, jadi ini adalah dasar dari ramalan-ramalan para ahli yang sudah akan super intelijen. Luar biasa. Kelihatannya ini perlu diberi semangat ini. Kalau ibu bilang SMA Negeri 1 Alalak, maka kalian akan yes, kan? Hebat. Oke, SMA Negeri 1 Alalak. Apalagi harinya mau hujan. Oke, berikutnya jenis-jenis KA berdasarkan fungsinya. Ada berapa jenis KA? Kita lihat. Yang pertama, Reactive Machine AI, Limited Memory AI, Theory of Mind AI, Self-Aware AI. Ya. Nah, ada empat. Kita lihat bagian-bagiannya. Reaktif, sebuah sistem KA tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang sangat spesifik. Umumnya dimiliki oleh berbagai layanan. Streaming merupakan contoh yang tren saat ini. Oke, berikutnya limited memory. Tidak seperti reactive machine AI, KA dalam kategori ini dapat mengingat kejadian dan keluaran yang telah terjadi sebelum lampau, serta mampu memonitor objek-objek situasi tertentu sering waktu. Contohnya adalah ChatGPT, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari limited memory AI. Berikutnya ada teori of dapat memahami pemikiran dan emosi entitas lain, menyesuaikan pola interaksi secara unik berdasarkan kebutuhan emosional individu, mengkontekstualisasi karya seni dan esai. Tapi untuk saat ini itu belum terrealisasi. Ini yang terakhir nih, adalah salah satu jenis KA yang akan memiliki kemampuan super intelijen, memahami kondisi internal sifatnya sendiri beserta emosi dan pemikiran manusia. Tapi ini masih jauh untuk dapat direalisasikan. Ini berdasarkan fungsinya tadi ada 4. Oke, berikutnya ke karakter kecerdasan artifisial. Karakternya itu ada beberapa poin. Yang pertama, belajar dari data. Jadi bagaimana sebuah KA itu dia terbentuk dari beberapa bagian-bagian ini. Belajar dari data, beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu, bekerja menggunakan algoritma dan model prediktif, dan terakhir mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi seperti itulah perjalanan dari sebuah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Oke. Berikutnya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, benar. Kecerdasan artifisial. Ini dari kementerian untuk videonya jadi diputarkan. Silakan. Kecerdasan artifisial merupakan cetak ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Menurut artikel What is Artificial Intelligence?
Information Systems pada era awal komputasi, di mana logika simbolik menjadi dasar pengambilan keputusan. Seiring dengan kemajuan teknologi, bertransformasi melalui beberapa fase penting. Fase simbolik, sistem awal yang mengandalkan logika dan aturan eksplisit. Fase pembelajaran mesin, peralihan ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Dan fase deep learning, puncak evolusi dengan jaringan syaraf tiruan yang mendalam, didorong oleh peningkatan daya komputasi, ketersediaan big data, dan algoritma yang lebih efisien. Berbagai perangkat berbasis kecerdasan artifisial telah banyak digunakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri, mulai dari chatbot yang membantu layanan pelanggan hingga sistem analisis data yang mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Perkembangan baru dalam deep learning juga telah memungkinkan komputer untuk memodelkan data yang kompleks dan mengambil keputusan yang semakin akurat dalam semua bidang. Beberapa algoritma dan data seperti jaringan syaraf tiruan dan big data. Tadi lu membahas terkait apa tadi? Yang dia tangkap apa tadi? Ada istilah apa di situ? Ada? Iya, salah satunya lah pesatnya pertumbuhan teknologi. Selain itu apa lagi nak? Definisi. Oke, ada lagi selain itu? Ada lagi selain itu? Tadi ada istilah chatbot. Ya, tadi ada di bagian akhir tadi lah terkait dengan kecerdasan artifisial. Jadi luar biasa. Tadi ditampilkan tadi ada robotik tadi yang akan menggantikan manusia. Nah, nih berikutnya contoh dari AI di kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebagian saja. Kalau yang di bagian itu Suno, ada nggak yang pernah tahu sebelumnya? Belum. Nah, kalau Suno itu contohnya seperti contohnya itu kita bisa membuat atau menciptakan lagu SMA Negeri 1 Alalak. Kita buatkan promnya, terus dia menampilkan hasil yang sesuai perintah kita. Ibu kemarin pernah mencoba ini. Ibu iseng membuat lagu yang terkait SMA Negeri 1 Alalak. Dia buatkan, luar biasa lah. Jadi kalau Suno ini nanti bisa juga digunakan mata pelajaran seperti seni. Ya benar. Seni nanti kita cobalah, nanti kalian coba. Berarti memang belum pernah dengar ini. Belum. Nanti kita coba. Berikutnya kalau yang ini Canva ini apa aja tuh? Yang membuat apa aja di Canva? Membuat tugas, membuat poster. Oke, membuat apa lagi? Ibu juga tampilan ibu yang tadi juga pakai Canva. Karena kenapa? Canva lebih desain. Nah, desainnya tuh lebih kreatif lah, lebih banyak lah, lebih banyak banyak pilihan-pilihannya. Ini berarti udah familiar ya dengan Canva. Udah bisa semua menggunakan Canva? Bisa. Oke, good job.
Ada yang belum pernah? Oke, karena pakai yang lain kan? Belum pernah memakai. Oke, nah ini adalah contoh-contoh AI di kehidupan sehari-hari. Hanya sebagian kecil, masih banyak lagi manfaat atau contoh-contoh AI yang lainnya. Nah, berikutnya ada beberapa penerapan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama ada ekonomi dan bisnis, industri dan manufaktur, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, Ibu ambilkan contoh tentang pendidikan. Misalnya Ibu seorang guru, Ibu memakai bantuan AI untuk membuat bahan presentasi dengan menggunakan gambar seperti tadi. Atau kalau kalian biasanya dalam hal mengerjakan tugas itu dalam hal apa? Untuk pendidikan. Kalau kalian biasanya tugas apa gitu? Tugas yang seperti apa? Oh, presentasi. Oke, menggunakan apa nak? Menggunakan AI. Ya, Canva. Oke, ya Canva. Terus apa lagi yang biasa kalian lakukan? Ini termasuk pendidikan. Terus ada juga kesehatan. Nah, kalau kesehatan itu ada diagnosa medis yang berbantukan itu dengan AI yang mendeteksi kanker melalui CT scan. Nah, itu juga termasuk AI. Berikutnya, kalau yang bidang ekonomi itu rekomendasi belanja online, ada Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berikutnya, kalau kebudayaan hiburan itu ada filter wajah, efek kamera di TikTok, Instagram. Terus ada rekomendasi film dan musik, Netflix. Ada yang pernah buka Netflix? Pernah, ada yang pernah, ada yang enggak. Berikutnya, nah Ibu ingin memutarkan satu video. Ini videonya silakan kalian. Ini kalau dia yang makan kita di mana? Mentang-mentang udah bisa pakai AI. Ini bikin lompat dari pesawat ini, Pak. Kamu bukan apa? Dewasa itu kerja, pulang, ngopi, main HP, tidur, besoknya kerja lagi. Kalian bikin tua. Halo Ibu, ngapain di sini? Ini enggak mau taburan sama Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba di ujung piramida. Gimana ini tuh? Nah, ini itu tadi adalah Udah hidup di masa depan. itu adalah tadi yang diambil. Bakal bikin kamu ngomong. Awalnya nggak ada yang aneh. Anak ini kayak lagi nunggu taksi biasa. Dan gak lama kemudian mobilnya datang. Tapi anehnya bukannya langsung masuk, dia malah masukin kode rahasia di jendela belakang. Ngapain ya? Dan pas dia udah selesai dan pintunya dibuka, kamu nggak bakalan nyangka kursi sopirnya kosong dan nggak ada siapa-siapa di dalam mobil. Tapi yang lebih gilanya lagi, pas dia tekan layar yang ada di kursi penumpang, mobilnya mulai jalan sendiri dan kelihatan setirnya bergerak tanpa ada yang gerakin. Ini bukan eksperimen, ini taksi tanpa sopir yang udah beroperasi di Wuhan. Didukung AI canggih dan sensor mutakhir, mobil ini bisa berkendara sendiri tanpa manusia. Masa depan udah di depan mata. Kalau ada di kota lo, berani coba naik? Nah, kalau untuk yang video pertama ini, kalian pernah melihat bentuk yang seperti ini sebelumnya? Ya. Nah, ini adalah untuk proyek dari konten. Para konten kreator dengan menggunakan aplikasi AI, bantuan AI, mereka membuat konten yang bisa mereka sebarluaskan. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari proyek konten yang berbentukan AI. Nah, kalau yang kedua tadi itu terkait dengan apa ini, Nak? terkait dengan Teknologi. Terkait dengan selain itu terkait dengan apa? Iya, alat transportasi. Masuk nggak industri itu? Masuk.
tadi yang kita lihat mobil yang bisa jalan sendiri. Yang berikutnya kita akan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompoknya kalian akan memilih salah satu topik, salah satu aplikasi atau tools KA untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Contoh, membuat poster misalnya di Canva AI, membuat video misalnya di Pipin AI atau Chatman Chat GPT dan lain sebagainya. Bebas. Tadi di awal kalian udah menyampaikan macam-macam, ada yang udah pernah menggunakan Gemini, ada yang menggunakan apa tadi? Selain yang ada di sini contohnya, ada yang menggunakan Meta AI dan lain sebagainya. Nah, jadi boleh nanti pilih salah satu aja. Berikutnya nanti hasilnya di-upload di Drive atau di grup WA. Nanti kita akan meminta beberapa perwakilan kelompok untuk presentasi dan teman-temannya bisa merespon nanti. Oke, kita mulai aja. Kita mulai kelompoknya. Ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Oke, silakan kalian berkumpul memutar kursi boleh, sehingga nanti memudahkan kalian untuk berdiskusi.
Lalu saya membuka aplikasi Canva lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. saya Muhammad Baik, saya Muhammad Ridwan. Baik, video yang ada di sini kami membuatnya dengan CapCut. Langkah-langkahnya adalah masuk ke dalam aplikasi. Pilih template yang diinginkan atau masuk ke pencarian lalu cari template yang diinginkan. Setelah ada berbagai template yang ada di sini, tap template yang diinginkan, lalu tap gunakan template. Pilih foto yang ingin diedit atau tap berikutnya, lalu akan seperti ini. Lalu akan masuk ke dalam halaman pengeditan. Setelah sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa tap ekspor. Oke, setelah diekspor maka video akan dihasilkan menjadi seperti yang kalian lihat. Sekian dari kami, salah bilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Ada dua kelompok tadi yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi kelompok 5 tadi membuat puisi dengan menggunakan Canva untuk template-nya, Meta AI untuk puisinya. Oke, jadi ada gabungan Pak antara Meta dengan Canva. Kalau tadi kelompok 7 tadi menggunakan CapCut dengan Oke, jadi hasilnya tadi seperti itulah. Ada berapa menit tadi? Videonya tadi 15 detik tadilah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak ibu. Kalian tadi sudah secara berkelompok tadi sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang kita buat kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari, mulai dari di awal tadi penyampaian materi dari ibu, terus mulai dari tadi menonton video pemuatan, terus tadi ada kerja kelompok yang dilakukan dan ada yang presentasi. Nah, sekarang tadi kita belajar apa tadi? AI. Pengertian AI itu apa? Apa pengertian AI? AI adalah kecerdasan buatan. Berikutnya manfaatnya AI apa aja? Untuk mempermudah aktivitas kita untuk lebih efektif, efisien. Jadi tugas-tugas misalnya tugas sekolah itu dapat dibantu oleh AI. Tapi apa kata ibu kemarin di pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak? Kalian boleh dibantu AI, tapi harus bijak dalam menggunakan. Iya benar, harus bijak dalam menggunakan AI. Kalau kalian ingin mencari materi, boleh atau mengerjakan tugas sebagai referensi saja. Jadi jangan misalnya ada tugas kalian hanya ngambil tanpa melihat, tanpa menganalisis dulu, langsung ditulis saja hasilnya dan dikumpul, jadi nggak ada ilmu di sana. Jadi harus memperhatikan dalam penggunaan AI khususnya yang terkait dengan tugas-tugas yang diberikan ibu, seumpama misalnya kayak kemarin kan ibu ada kegiatan pelatihan In1 coding dan kecerdasan artifisial. Terus ibu memberikan tugas dengan kalian video, terus nanti ada tugasnya
belajar AI di masa ini untuk masa depan akan datang. Iya benar, pentingnya belajar AI masa kini Dan untuk masa depan yang akan datang. Tadi kita melihat perkembangan mobil tanpa ada manusia yang jadi driver, yang nyetir. Nah luar biasa sekali lah. Kalau di tempat kita itu belum dimenemukan lagi, belum. Ya semoga nanti harapannya kalian-kalianlah adalah anak-anak yang bisa nanti menciptakan AI. Iya benar sekali. Oke, berikutnya kita ke soal evaluasi. Sekarang Ibu minta kalian siapkan HP, dikeluarkan HP-nya. Berikutnya dikeluarkan HP-nya dulu. Siapkan, oh enggak. Nah ini keluarkan HP-nya, enggak ada hitungannya. Ibu akan sudah pernah menggunakan aplikasi Quizzes atau sekarang itu berganti nama jadi Wayground? Tidak pernah? Ada yang sudah pernah? Oke anak-anak Ibu, kalian bergabung 77852 sudah? Ya, jumlahnya oke sudah 31, berarti sudah bergabung. Ibu akan mulai. Nah, jadi ini bisa diperhatikan dulu. Soalnya itu ada 15 pilihan ganda. Jadi setiap soal itu nanti akan dilihat dari ketepatan dan kecepatan kalian mengerjakan. Walaupun misalnya nilainya sama-sama 15 misalnya, tapi teman yang A itu lebih cepat mengerjakannya, itu bisa mempengaruhi. Nah berikutnya nih ada penghargaan nih, ada 3 subjek, juara 1, juara 2, dan juara 3. Wah semangat lah, semangat. Oke kita mulai sekarang. Sebelum kita mulai, Ibu mau membahas semangat kalian dulu, biar semangat kerjaan soalnya. Kalau Ibu bilang SMA Negeri 1 Alalak, maka kalian nyebutnya Yes. hebat. Oke, SMA Negeri 1 Alalak. Oke, sudah? Silakan mengakhiri. Dan dominannya adalah tepuk tangan dulu.
Silahkan satu orang pimpin doanya. Silahkan satu orang pimpin doanya. Ayo silakan Hajar. Doa pula.